Rai FM 95,1 MHz. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tiada yang pantas kita ungkapkan atas segala nikmat yang selalu dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ucapan alhamdulillah, tanda syukur kita terhadap nikmat yang telah diberikan. Salawat dan salam agar dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah menyampaikan seluruh ajaran agama ini, yang tidak ada lagi yang tersembunyi termasuk tata cara pelaksanaan kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Pagi ini ada tanggal 10 Dzulhijjah. Paginya semua jamaah haji berbondong-bondong menuju ke Mina untuk melaksanakan lantar jumrah Aqabah. Kemudian sesuai dengan urutan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyembelih. Kemudian setelah itu bertahalul. Setelah kemarin mereka melaksanakan satu rukun yang besar dalam haji, yakni wukuf di padang Arafah. Bagi kaum muslimin yang tidak mengikuti haji, hampir semua di belahan dunia mereka melaksanakan puasa, yakni puasa Arafah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Rawahu Muslim. Puasa hari Arafah, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menghapus dosa satu tahun yang telah berlalu dan satu tahun yang akan datang. Rawahu Muslim. Hari ini syiar yang agung dan ibadah yang paling mulia yang dikerjakan oleh kaum muslimin adalah udhiyah, yakni kurban. Berkorban ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 34. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menjemput nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka ilah yang pantas diibadati itu oleh kalian adalah ilah kalian yang esa. Falahu aslimu, maka
berserah dirilah hanya kepadanya saja. Wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh kita, suri tauladan kita dalam segala aspek kehidupan kita, terutama di dalam beribadah. Beliau telah berkorban sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala dhaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar wa dha'a rijlahu ala safahihima. Anas bin Malik dia mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkorban dengan 2 kambing yang besar yang beliau sembelih dengan tangan mereka, dengan tangan beliau membacakan bismillah dan bertakbir. Beliau letakkan kaki beliau di atas perut kambing tersebut. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an qala aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil madinati 10 sinin yudhi, rawahu Ahmad at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abdullah bin Umar, dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah selama 10 tahun berkorban. Korban merupakan sembelihan yang dilakukan pada Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya setiap orang yang berkorban haruslah dia mengikhlaskan niatnya dan amalan korbannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin dipuji orang, bukan berkorban untuk kepentingan dunia agar dipilih, akan tetapi haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik, yang cukup umurnya, yang tidak memiliki cacat, dan berikanlah yang paling afdal. Yang paling afdal bagi orang yang berkorban adalah setiap seorang itu berkorban, yang paling bagus itu adalah seekor onta, kemudian seekor sapi untuk 1 orang, kemudian seekor domba yang besar, kemudian seekor kambing, kemudian 1/7 dari onta, dan yang terakhir 1/7 dari sapi. Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita di masjid di sini ingin mencapai yang terbaik. Pada tahun ini kita berusaha untuk memberikan atau berkorban dengan sapi yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang kita bisa memberikan sapi-sapi yang bagus, yang banyak dagingnya, karena itu yang terbaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat dan merenungkan syariat korban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail, anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya. Sudah sekian tahun hidupnya, baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Akan tetapi ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan. Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'hu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara." Ketika
anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Lalu perintah itu dilakukan oleh mereka berdua. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, dan ketika keduanya telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nadainahu an ya Ibrahim, dan kami panggillah dia, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzi muhsinin. Sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu, dan sesungguhnya demikian kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzabhin 'azim, dan kami tembus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hendaklah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perintah Allah hendaklah dia ikuti. Tidak ada satupun sedikit pun pembangkangan yang ada pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak ada bagi seorang mukmin laki-laki, tidak juga mukmin perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu keputusan, dia memiliki keputusan lain dalam urusannya. Seorang mukmin yang sejati hendaklah dia memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan bagian dari ujian. Dengan pengorbanan ini Allah Subhanahu wa taala akan melihat orang yang jujur di dalam keimanannya. Apakah dia mengatakan iman hanya sebatas ungkapan saja tanpa ada bukti? Nabi Ibrahim telah menyatakan bentuk pengorbanan yang sejati. Dia menyembelih anaknya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah bukan menginginkan untuk penyembelihan anak itu saja. Yang dilihat adalah bagaimana pengorbanan, bagaimana kejujuran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengganti apa yang dilakukannya itu dengan sembelihan yang agung. Dengan Nabi Ibrahim tunduk dan patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan pengorbanan yang diberikannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya sebagai kekasih, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita, sudahkah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan apa yang pengorbanan yang telah kita berikan untuk Allah? Apa pengorbanan yang telah kita berikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kita melihat bagaimana para sahabat dahulu yang mereka mengorbankan diri mereka di dalam berperang untuk mempertahankan agama ini? Mereka mengorbankan jiwa dan harta mereka untuk mempertahankan agama Allah ini. Kita lihat kalau seandainya kita membaca sejarah perang Uhud, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh kafir Quraisy yang mereka ingin menghabiskan nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu hanya ada 9 orang sahabat yang di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7 orang Ansar, 2 orang dari Quraisy. Apa yang dilakukan oleh Ansar? Mereka yang telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengorbankan diri mereka. Mereka menjadi perisai dari anak-anak panah yang menghujam kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu tegar mereka ingin mendapatkan surga,
ingin mengorbankan apa yang mereka miliki. Mereka telah mengorbankan jiwa, harta, dan anak-anak mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita? Tidakkah kita memberikan yang terbaik? Di samping itu, setiap hari tidakkah kita berkorban, memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ujian, pengorbanan itu merupakan membuktikan apakah orang itu jujur atau tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahsiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka itu dibiarkan begitu saja mereka mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui orang-orang yang jujur di antara mereka dan orang-orang yang berbohong. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Untuk mendapatkan kecintaan Allah, maka hendaklah kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik ibadah atau perbuatan yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah menjalankan apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Kemudian hal-hal yang sunat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dikeluarkan Imam Bukhari, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi." Tidak ada satupun seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan satu amalan yang lebih aku cintai melebihi dari mengamalkan amalan yang fardu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnat sehingga aku akan mencintainya. Apa amalan fardu yang wajib kita jaga, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah salat. Salat yang merupakan tiang agama. Hendaklah setiap kita menjaganya dengan baik. Akankah orang yang suka meninggalkan salat itu akan dicintai oleh Allah? Kalla, tentu tidak. Malah tempat orang-orang yang tidak mengerjakan salat adalah api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Apa yang memasukkan kamu ke dalam api saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak pernah atau tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Orang tua hendaklah mendidik anaknya untuk mengerjakan salat, melatih anaknya untuk mengerjakan salat, karena itu adalah tiang agama. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita dan telah memerintahkan kepada kita untuk memerintahkan anak-anak yang berumur 7 tahun untuk mengerjakan salat. Walaupun salat belum wajib bagi mereka, akan tetapi mereka harus dilatih agar ketika datang balik mereka tidak melengahkan salat itu. Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis salati fi sab'in wadribu 'alaiha fi 'ashrin." Perintahkanlah kepada anak-anakmu untuk mengerjakan salat umur mereka 7 tahun, dan pukullah mereka karena lalai mengerjakan salat umur mereka 10 tahun. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat sedih kita melihat orang-orang kaum muslimin yang tidak mengerjakan salat. Entah berapa kali saya menemukan orang, dia sibuk dengan kerjaannya, kita singgah di tempatnya, waktu itu kalau tidak salah jam 10 malam, saya katakan, "Sudahkah anda salat maghrib?" Dia katakan, "Belum." Saya katakan lagi, "Bagaimana anda akan mendapatkan berkah dari rezeki yang Allah berikan kepada anda? Alhamdulillah perdagangan anda adalah bagus, akan tetapi ini tidak akan ada berkahnya jika anda tidak akan melaksanakan salat." Saya katakan kepadanya, "Untuk ke depan saya akan melihat anda harus salat lagi." Beberapa hari yang lalu kita mengisi bensin di pom bensin.
Pagi-pagi kita tanyakan kepada orang yang bekerja di situ, apakah Anda sudah sholat subuh? Dia katakan tidak. Saya katakan lagi, bagaimana Anda bukankah Anda muslim? Di antara mereka yang kita tanyakan, bukankah Anda muslim? Dia katakan, ya, KTP saya muslim, orang tua saya muslim. Subhanallah. Apakah ini yang akan menjadikan generasi Islam, yang akan memperjuangkan Islam, yang akan berkorban untuk Islam? Kalau seandainya yang wajib, rukun yang kedua dari rukun Islam mereka lalaikan. Dan ini adalah tanggung jawab orang tua, mengajarkan anaknya untuk sholat dan betul-betul menjaga anaknya untuk mengerjakan sholat. Meninggalkan sholat itu alamat kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat 59, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawat fasawfa yalqauna ghayya." Datanglah sesudah mereka satu generasi yang mana mereka menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Berapa banyak kita melihat generasi sekarang yang mereka memperturutkan hawa nafsu, bergaul bebas laki-laki dengan perempuan. Apa yang akan mereka dapatkan kalau sholat sudah mereka lalaikan? Hawa nafsu telah mereka ikuti. Fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Para kaum ibu, satu hal yang wajib dilakukan oleh para ibu adalah taat kepada suami. Ketaatan yang diikat dengan perjanjian lebih didahulukan daripada ketaatan yang diikat oleh tali darah. Ketaatan seorang wanita, seorang istri kepada suaminya lebih didahului daripada ketaatannya kepada orang tuanya sendiri. Karena ikatan dia dengan suaminya adalah diikat dengan perjanjian, akad pernikahan. Ketaatan dia kepada orang tuanya diikat oleh tali darah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ra'aitu an-nar falam ara kal yawma mandaran qat." Aku melihat api neraka, kata beliau, dan aku tidak pernah melihat pandangan yang lebih buruk dari itu. Wa ra'aitu aktsara ahliyan nisa. Aku lihat kebanyakan dari penduduk api neraka itu adalah perempuan. Qalu bima ya Rasulullah? Mereka menjawab, mereka bertanya, apa sebabnya ya Rasulullah? Qala ya bikufrihinna. Rasulullah menjawab, karena mereka mengingkari, mereka kufur. Qila yakfurna billah. Ada yang bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsan. Mereka mengingkari kebaikan suami. Mereka mengingkari kebaikan yang diberikan kepadanya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, jika engkau memberikan kebaikan sepanjang umur kepada salah seorang di antara mereka, thumma ra'at minka syai'an qalat wallahi ma ra'aitu minka khairan qat. Ketika dia melihat satu hal yang tidak diinginkannya darimu, dia mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Hadis ini dikeluarkan Ibnu Hibban dan hadisnya adalah sahih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apakah sebab dari ungkapan yang pendek bagi seorang perempuan yang dilontarkannya kepada suaminya, aku tidak pernah melihat kebaikan pun darimu, itulah yang menyebabkan dia untuk masuk ke dalam api neraka, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan wajib yang dilaksanakan oleh seorang anak kepada orang tuanya adalah untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Rabbmu telah menetapkan janganlah kalian mengibadati kecuali Dia saja, yakni mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, dan kepada dua orang tua berbuat baiklah. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Boleh jadi salah seorang di antara mereka atau keduanya sampai cukup umur tua di sisimu. Fala taqul lahumā uffin,
Janganlah kalian mengatakan perkataan cis, perkataan yang menunjukkan berat hati kita untuk menerima perintahnya. Wala tanharhuma, janganlah kamu menghardinya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ungkapkanlah kepadanya perkataan-perkataan yang baik. Bakti anak kepada orang tua itu adalah yang pertama setelah dia mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surah Luqman, "Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amain an ashkur li wa liwalidayka ilayya al-masir." Dan kami telah mewasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya, yang mana ibunya telah mengandungnya lemah di atas kelemahan dan menyapinya berumur 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada orang tuamu, dan kepadaku untuk kembali. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkorban sekarang ini adalah melatih diri kita untuk siap untuk memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Maka tidaklah layak bagi orang yang berkorban kecuali dia mengikuti perintah agamanya, perintah dan ajaran agamanya. Korban adalah satu ibadah yang telah ditetapkan. Maka kita juga mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berkorban satu rumah, satu ekor, atau berkorban untuk cukup satu kepala dengan satu ekor kambing atau 1/7 dari sapi. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki harta. Beliau memiliki istri yang 9 orang. Tidak pernah kita mendengar bahwa ada korban untuk Aisyah, korban untuk Hafsah, korban untuk istri-istrinya yang lain. Hanya Rasulullah SAW berkorban dengan 2 ekor kambing atau domba yang besar. Rasulullah SAW mengatakan ketika beliau berkorban, Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad thumma dhaha bihi. Beliau mengatakan ketika dia berkorban, ya Allah, terimalah dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dari umat Nabi Muhammad SAW. Seorang yang berkorban kepala keluarga itu sudah mencakup pahala bagi istrinya, bagi anak-anaknya, bagi karib kerabatnya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Nabi SAW berkorban dengan 2 ekor kambing. Beliau katakan yang pertama, Allahumma hadza anni wa an ahli. Ya Allah, ini adalah atas diriku dan keluargaku. Dan kemudian beliau berkorban satu lagi atas nama umatnya. Maka orang yang berkorban, cukup dia berkorban 1 ekor ternak untuk dia dan keluarganya. Kalau seandainya kita memiliki keuangan yang banyak, maka berkorbanlah dengan 1 ekor sapi atas nama kepala keluarga dan diikut sertakan istri dan anak-anaknya. Kemudian sembelihan ini dagingnya kita bagi. Ada bagian yang dimiliki oleh orang berkorban, ada yang dibagikan, disedekahkan, dan ada dihadiahkan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, kulu wa at'imu waddakhiru. Makanlah dari daging itu, bagikanlah kepada orang lain, dan boleh disimpan. Adapun hadis yang mengatakan bahwa Nabi SAW melarang untuk menyimpan lebih dari 3 hari, itu adalah pada saat paceklik, di mana masa kelaparan. Nabi SAW melarang untuk menyimpannya. Setelah 1 tahun setelah itu, beliau katakan, makanlah, bagikanlah, dan simpanlah. Beliau juga mengatakan, kulu waddakhiru wattasaddaqu. Makan dan simpanlah dan bersedekahlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang berkorban pada hari ini diberikan penerimaan yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan itu adalah bagian dari pengorbanan dan bentuk kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
bagi orang yang belum bisa berkorban pada tahun ini, hendaklah dia bisa berkorban tahun yang akan datang, karena hukum dari korban itu bagi orang yang mampu adalah yang lebih kuatnya adalah sunnah muakkadah, tidak layak bagi orang yang mampu untuk meninggalkannya. Marilah kita bersolat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر دعوانا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rai FM 95,1 MHz memurnikan akidah, menebarkan sunnah.